Apakah Anda pernah mendengar tentang pedang Zulfikar yang dimiliki oleh Rasulullah? Konon, pedang ini dianggap sebagai salah satu senjata terkuat di dunia. Dalam sejarah, selama keadaan masa itu, semua jenderal kerajaan, kemudian raja dan kaisar memiliki pedang pribadi. Namun, senjata-senjata ini dibuat oleh pembuat pedang terhebat pada saat itu. Banyak sejarah mendokumentasikan fenomena seputar pedang legendaris, yang salah satunya adalah pedang Zulfikar. Kepopuleran pedang Zulfikar memang lebih menonjol dibandingkan senjata lain yang digunakan sepanjang sejarah Islam. Pada akhirnya, pedang Zulfikar diwariskan kepada sahabat Nabi Muhammad yang juga keponakannya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Selama digunakan oleh Ali, pedang Zulfikar seringkali menjadi kunci kemenangan bagi kaum muslimin melawan musuh-musuhnya. Tak mengherankan jika kemudian muncul pepatah terkenal yang mengatakan, ada ukiran berbahasa Arab yang berbunyi, "Ia fata ila Ali, ia saif ila Zulfikar," yang berarti tidak ada pemuda selain Ali dan tidak ada pedang selain Zulfikar. Bahkan, beberapa orang berpendapat bahwa kekuatan pedang Zulfikar setara dengan 1000 prajurit. Ada banyak versi bentuk pedang ini yang diketahui. Tetapi dari banyak hasil penafsiran, bentuk pedang Zulfikar yang paling populer adalah modelnya melengkung dan berujung ganda. Banyak orang setuju bahwa pada pedang Zulfikar terdapat pemisahan pada ujungnya sehingga menghasilkan bentuk pedang bermata dua. Namun, tetap saja ada perbedaan pendapat tentang bentuk pasti dari pedang itu. Asal-usul pedang ini masih belum pasti diketahui. Ada banyak cerita tentang asal-usul pedang Zulfikar. Sejarah pedang Zulfikar sebenarnya masih belum diketahui dengan pasti. Namun, menurut kepercayaan umat Muslim, pada masa Perang Badar, Nabi Muhammad mematahkan sebuah ranting yang secara ajaib dengan izin Allah berubah menjadi pedang Zulfikar. Ada pendapat lain yang menyatakan bahwa pedang Zulfikar dikirim oleh Allah melalui malaikat Jibril saat Nabi Muhammad sedang berdoa dalam pertempuran Khandaq. Pendapat lainnya lagi mengatakan bahwa pedang Zulfikar adalah hasil rampasan sewaktu perang sedang berlangsung. Dalam versi lainnya juga banyak disebutkan bahwa pedang ini didapat sebagai hasil rampasan Perang Badar yang dimenangkan oleh kaum muslimin. Saat itu, Rasulullah sangat terkesan dengan bentuk pedang Zulfikar dan membawa pedang tersebut bersamanya. Kisah pedang Zulfikar berlanjut ketika Rasulullah memutuskan untuk memberikan pedang tersebut kepada Ali bin Abi Thalib selama Perang Uhud. Dalam perang tersebut, pedang Zulfikar menjadi kunci kemenangan bagi kaum muslimin yang terdesak. Kemenangan ini membuat Ali bin Abi Thalib menjadi satu-satunya sahabat yang selamat dari perang tersebut, dan Rasulullah semakin yakin untuk memberikan pedang Zulfikar kepada Ali. Dari sinilah, pedang Zulfikar menjadi lambang kekuatan dan kemuliaan Ali bin Abi Thalib di mata umat muslim. Setelah menerima pedang Zulfikar dari Rasulullah, Ali selalu menggunakannya hingga ajal menjemputnya. Ada kabar yang beredar bahwa 9 koleksi pedang yang dimiliki Nabi Muhammad seperti Azab, Al-Battar, dan Al-Hattaf kini disimpan di Museum Topkapi di Turki dan Mesir. Namun, sampai saat ini keberadaan pedang Zulfikar tidak pernah ditemukan dimanapun. Menurut Twelver Shia, senjata itu bertahan hari ini dan disimpan di tangan Imam Muhammad Al-Mahdi. Senjata itu merupakan bagian dari koleksi terkenal yang disebut Al-Jafar. Semoga kisah tentang kehebatan pedang Rasulullah ini bisa menjadi penambah wawasan akan sejarah Islam. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian kisah berikut, ini hanya berasal dari kesalahan dan kekilafan admin semata. Namun jika kebenaran yang ada dalam kisah ini itu semua hanya milik Allah. Wallahu a'lam bishawab.